Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin muridati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu Dewan Guru serta staf SDN 1 Bina Karya Utama yang saya hormati, yang saya ta'zimi, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita banyak karunia, salah satunya berupa kesehatan. Sholawat serta salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamat nanti. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, sebelumnya perkenankanlah saya di sini selaku Muqassimul Awqat yang akan membacakan beberapa rangkaian acara pada kesempatan pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama ialah pembukaan, acara yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga penyampaian materi, dan acara yang keempat penutup. Demikianlah tadi beberapa mata acara yang akan kita lalui bersama. Mengingat waktu sudah siang dan untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara dengan pembacaan kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa jumlatul ahli kira sayyidina ila Fatihah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Satuan Pendidikan SDN 1 Bina Karya Utama atau yang mewakili. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih sama-sama berkhidmat bagaimana ke depan, sekarang dan ke depan untuk SD kita, SD Bina Karya Utama ini terus berprogres maju dari waktu ke waktu. Kami kepala sekolah demikian memantau kondisi di SD kita ini, alhamdulillah terus maju. Persoalan kurang dan tidak Indonesia. Oleh karenanya kita patut untuk bersyukur kondisi yang terjadi pada Allah Subhanahu. Lalu yang kedua, salawat saya selalu senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dan Tuhan baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama Kepala Sekolah SDN 1 Bina Karya Utama ucapan terima kasih atas kehadiran pada ruang lab laboratorium IT di SDN 1 Bina Karya Utama terkait dengan processing dari Mas Mukri, Pak Mukri
ini sedang menapaki pembelajaran di penggerak Mas ya. Lama ini prosesnya. Ini sudah yang bulan berapa Mas? Bulan kedua. Waktunya sampai berapa bulan? Kalau lihat di jadwal 9 bulan. 9 bulan. Amin. Amin. Ya, ini kan kita patut bersyukur. Kami atas nama kepala sekolah terus mendukung atas kegiatan guru kita. Paling tidak Mas Mukri ini sudah memberikan satu nanti penopang untuk guru-guru yang lain untuk mengikuti jejak Pak Mukri. Dan alhamdulillah hari ini guru-guru kita yang muda-muda yang masih dalam kuota lebih 10 tahun untuk masa kerja ini sepertinya sudah ikut semua. Mas Ferry ya, ini baru taraf proses pendaftaran. Sudah pokoknya bersemangat. Tujuan kita, niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk memajukan SD. Itu aja. Karena kepala sekolah harapannya. Sebab dengan kita masuk di guru penggerak, kalau sekolahnya mah sudah sekolah penggerak. Tapi untuk gurunya memang dipacu untuk menjadi guru penggerak. Persoalan nanti apa jadinya, ya tidak usah dipikirkan lah. Memang semuanya nggak akan dari kepala sekolah, insya Allah di SD lain mungkin nanti ke depannya. Tapi paling tidak, akses dari guru penggerak itu ke depannya, kalau tidak salah informasi yang didapat untuk terkait dengan sertifikasi guru ini sudah terakses itu. Mungkin nanti tidak lagi pelatihan lagi. Sepertinya itu yang dapat kita tangkap. Tinggal paling nanti uji pengetahuan umumnya. Kami atas nama kepala sekolah mendoakan agar guru-guru kita ini terus berpacu untuk menjadi guru penggerak, dan Mas Mukri yang sedang menapaki itu terus ikhlas saja Mas Mukri. Timi-timi sebab kegiatannya ya sambil ngajar, sambil itu semua sudah nyatakan ikhlas lillahi ta'ala dalam rangka ibadah dan memajukan istri kita. Dan perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu yang kami hormati, untuk di guru penggerak ini melibatkan teman sejawat. Kami sangat berharap agar dari kepala sekolah agar jangan main-main, artinya jangan guguyon mungkin. Sekalipun hanya ketemu dengan temannya. Ini di lingkup kolaborasi dalam satu lingkup sekolah. Nanti akan ada kolaborasi lingkup luar sekolah. Kami yang sudah tua, ini memang ya hanya bisanya mendorong Mas Mukri, guru-guru semua. Kami kan sudah tidak level pada masa kerja 10 tahun. Kami kepala sekolah kurang dari 10 tahun. Jadi Bapak Guru yang kami hormati, kami atas nama sekolah berharap mari kita dukung sekolah kita ini dan guru-guru kita yang sedang berproses dalam guru penggerak. Ayo kita support, nanti apa yang dipaparkan, keperluannya apa, mari kita support agar sukses dari kegiatan guru penggerak terkhusus untuk Mas Mukri. Jadi pada hari ini Pak Mukri ini akan menyampaikan daripada paparan terkait dengan proses dari kegiatan guru penggerak di bulan yang kedua, 2 bulan terakhir ini. Mungkin itu dari kepala sekolah, kita ikuti bersama dengan seksama nanti apa yang disampaikan oleh Bapak. Jadi semangat Pak Mukri, nanti teman-teman juga akan mengikuti jejak Anda. Maaf, jejak Pak Mukri untuk bagaimana kegiatan sekolah penggerak di sekolah kita ini akan terus berprogres maju. Soal kalah atau tidak jadi usulan. Yang penting kita saja selamat untuk menyampaikan aktivitas terkait dengan guru penggerak di Bapak Mukri. Kami atas nama sekolah bisa berdoa mensupport agar kegiatan terus termaju lebih baik dan lancar dalam aktivitas
Ya, saja kurang lebih. Kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuhan, terima kasih untuk acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi berbagai pemahaman budaya positif. Dan dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhri SPJ. Kepadanya waktu dan tempat dapat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya. Halo Bapak Ibu. Halo. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Yang saya hormati Bapak Iman SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Binakarya Utama. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga pendidikan SD Negeri 1 yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya kepada Pak Kepala Sekolah, karena sudah mendukung kegiatan saya dalam mengikuti program guru penggerak, mulai dari pendaftaran, kemudian mengikuti seleksi sampai menempuh pendidikan. Dukungan dari Bapak Kepala Sekolah memang sangat saya butuhkan, karena itu akan menjadi pendorong motivasi saya untuk mengikuti guru penggerak. Karena tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah, Bapak Ibu, itu CGP akan kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Karena pendidikan guru penggerak itu memang harus semua berkolaborasi, saling membutuhkan, saling memberi masukan, dan saling memberi umpan balik. Kemudian saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu atas masukan-masukan atau kerjasamanya selama ini, itu sangat membantu saya. Bapak Ibu Dewan Guru, saya berdiri di sini sebenarnya juga kalau dilihat dari kompetensi itu jauh, masih lebih kompetensinya lebih tinggi Bapak Ibu ketimbang saya. Karena apa? Karena dilihat dari pengalaman Bapak Ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun, itu pasti pengalamannya banyak. Dan saya kan hanya baru beberapa tahun, jadi pengalamannya masih kurang. Jadi nanti saya mohon kepada Bapak Ibu, ketika saya ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon Bapak Ibu untuk dapat berbagi pengalamannya, karena itu sangat membantu saya untuk jadi masukan saya ke depan. Bapak Ibu Dewan Guru, kayak lemes banget kita breaking di lah. Yang suka lihat YouTube, yang punya S-Breaking, ada yang punya S-Breaking tidak Bapak Ibu? Kita. Kalau tidak ada yang punya, saya aja yang S-Breaking kalau gitu. Jadi S-Breakingnya seperti ini Bapak Ibu. Karena saya sering bermain sama anak-anak di kelas, S-Breakingnya biasanya kan kalau ada perintah dari guru baru anak melaksanakan. Jadi perintahnya seperti ini. Kalau kata saya depannya ada guru berkata, berarti dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada guru berkata depannya, jangan dilaksanakan. Paham? Oke, kita coba dulu. Guru berkata, geleng ke kanan. Guru berkata, geleng ke kiri. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita coba. Ini gunanya hanya untuk melatih konsentrasi Bapak Ibu sebenarnya. Karena kalau nggak konsentrasi kita akan susah untuk memasukkan pelajaran di kelas. Oke, kita coba ya. Oke, angkat tangan. Ulang.
Malah yang depan malah yang lupa. Guru berkata angkat tangan. Kanan. Guru berkata goyang. Oke, sudah turunkan. Baru satu orang yang benar. Kalau depannya ada guru berkata, berarti diturunkan. Itulah gunanya konsentrasi. Yang konsentrasi cuma satu orang. Bersambung tapi saya. Ulangi ya. Oke. Guru berkata berdiri. Ya. Guru berkata goyang-goyang. Guru berkata berhenti. Sudah, terima kasih atas berdirinya, boleh duduk. Kan kalau ada guru berkata baru dilaksanakan. Jika tidak ada, tidak. Oke, terima kasih, boleh duduk Bapak Ibu. Ini kan udah nggak mulai jadi itu hanya nanti di kelas sekedar mencairkan suasana saja Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait tugas saya di modul 1.4, yaitu harus berbagi pemahaman apa yang saya pelajari dalam modul 1.4. 1.4 ini berisi tentang budaya positif Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke bawahnya, kira-kira menurut Bapak Ibu ini saja, menurut sepemahaman Bapak Ibu, tidak usah yang jauh-jauh. Menurut pemahaman Bapak Ibu, budaya itu apa sih? Kita dari kata budaya dulu. Kebiasaan yang terus terbiasa. Kebiasaan yang terus dilaksanakan. Oke, ada yang lain? Karya budi. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Oke. Lanjutnya Bu Sari. Yang memang budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ketika nanti kita menciptakan budaya positif, jadi arahnya adalah kepada berpihak pada peserta didik. Jadi kalau sudah berpihak pada peserta didik, harapannya anak itu bisa menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Lanjut Bu Sari. Nah, dalam budaya positif, agar tumbuh di sekolah kita, jadi kita harus memahami konsep-konsep ini Bapak Ibu. Konsepnya ada 5. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi sebagai guru, untuk menciptakan budaya positif kita harus memahami keenam ini Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, dari keenam itu yang terdengar asing atau baru pertama kali membaca atau kata-katanya baru kali ini yang mana Bapak Ibu? Itu L-nya seharusnya nggak ada, restitusi itu. Oke, nggak apa-apa. Ya, memang yang paling asing dan baru pertama kali saya juga kenal di pendidikan guru penggerak yang 6 ini, segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar tentang itu juga Bapak Ibu. Lanjut, dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Disiplin. Bapak Ibu sering dengar kata disiplin? Sering. Menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Patuh. Ada yang lain?
Melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Ada yang lain? Sesuai proporsi. Sesuai proporsi. Oke. Coba kita lihat benar atau belum pas. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Artinya belajar sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita kan mungkin kebiasaan yang sering dilakukan secara terus-menerus itu namanya disiplin. Biasanya kita seperti itu. Tapi sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Disiplin diri dapat membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Disiplin diri itu sebenarnya gini Bapak Ibu. Disiplin diri adalah motivasi kita sendiri untuk menggali potensi kita, kebaikan kita, untuk mencapai sebuah tujuan. Dan tujuan itu pasti dihargai. Kalau tidak dihargai, berarti itu bukan tujuan kita. Pasti itu tidak baik. Jadi pasti menggali potensi yang baik. Namun budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita patuh, misalnya di sekolah ada peraturan, kita patuh, kita melaksanakan, itu kita dikatakan disiplin. Padahal sebenarnya disiplin itu bukan atas perintah orang lain, bukan atas perintah dari kepala sekolah, bukan atas perintah dari guru. Yang namanya disiplin itu kita melakukan dari munculnya dari dalam kita sendiri, bukan atas perintah orang lain. Biasanya kalau disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu kalau atas dasar perintah itu pasti tidak nyaman. Tapi kalau kita melakukannya atas dasar motivasi kita sendiri, itu pun kemungkinan akan lebih nyaman. Lanjut, saya. Oke, ini ada sedikit permainan Bapak Ibu tentang teori kontrol. Baru keluar teori kontrol ini kayak piye? Kontrol. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti permainannya adalah nanti saya akan memberikan satu kertas kecil. Kertas kecil ini nanti akan Bapak Ibu tuliskan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup Bapak Ibu. Nanti setelah itu Bapak Ibu boleh menggenggam sekuat Bapak Ibu. Nanti yang sampingnya atau teman sampingnya berusaha membuka. Jadi terserah nanti yang boleh membujuk, boleh memukul, boleh mengancam, boleh apapun, boleh memakai cara apapun untuk membuka genggaman kertas yang Bapak Ibu genggam. Jadi Pak Ahmad Toirin kalau nggak agak maju jadi bisa berdua karena ini permainannya berdua. Kalau cuma sendiri kayaknya nggak bisa. Bapak Ibu tuliskan sesuatu yang paling berharga. Jadi gantian. Yang sebelah kanan meja dulu. Nanti baru gantian yang sebelah kiri. Sesuatu yang paling berharga. Iya terserah Bapak Ibu. Pokoknya yang paling berharga. Yang paling berharga. Boleh apapun, yang penting itu berharga menurut Bapak Ibu. Apa saja bukan, yang penting berharga. Yang sebelah kanan dulu. Tulis sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Tulis saja dulu. Sudah di Sudah Bapak Ibu. Sekarang dilipat kecil. Coba digenggam yang boleh kanan boleh kiri. Ya, yang sebelah kanan. Sudah Bapak Ibu. Nah, sekarang coba yang sampingnya yang tidak menulis,
itu berusaha membuka apa yang ada di dalam genggaman itu, Bapak Ibu yang menggenggam tadi yang berharga. Boleh dengan cara apapun, boleh memaksa, boleh merayu, boleh membujuk, boleh boleh menyuap atau apapun. Coba sekarang, coba dibuka, berusaha dibuka sampingnya, berusaha membuka. Iya, boleh dengan cara apapun ya Bapak Ibu. Boleh dengan cara apapun, boleh mengancam, boleh menyuap, boleh. Ayo, boleh dengan cara apapun, boleh. Boleh mengintip ya boleh. Sudah. Sekarang coba yang tangannya terbuka. Yang tangannya terbuka coba. Oke. Yang terbuka ya? Ya, Pak Bani terbuka nggak? Terbuka. Oke. Satu yang nanti Pak Bani mewakili. Yang tidak terbuka siapa? Yang tidak terbuka. Oke. Nanti Bu Eni, Pak Muri minta saya minta pendapatnya. Mulai dari Pak Bani dulu. Kenapa kok bisa terbuka? Terbukanya penyebabnya apa dan bagaimana perasaan Pak Bani? Tadi itu seperti permainan tapi serius. Kebetulan sangat besar. Nah, tangan saya besar itu mudah disobek ya. Berhubung kawan yang ngobek ya udah tak biarin aja. Gitu loh. Intinya saya memberikan kemudahan untuk teman-teman yang lain. Itu aja. Terima kasih Bapak Bani. bagi Anda. Oke, Bu Eni, yang tidak terbuka. Kenapa kok bisa tidak terbuka itu kenapa? Apa alasannya? Kenapa saya nggak melepas tangan ini? Karena itu paling berharga. Apapun yang paling berharga bagi saya pertahankan. Oke, Bapak Ibu, tadi Paling tidak kan kami silaturahim gitu. Terima kasih. Ataupun privat Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Dari Pak Badi tadi katanya terbuka alasannya karena Memberi kesempatan, memberi kemudahan kepada teman yang lain. memberi kemudahan. Kemudian kalau memberi kemudahan itu Bapak itu motivasinya dari dalam apa dari luar? Dari dalam. Dari dalam. Oke. Memberi kesempatan kemudahan orang lain. Bapak Ibu, dalam permainan tadi sebetulnya seperti ini Bapak Ibu. Ini teori kontrol. Jadi ketika Bapak Ibu menggenggam, itu sebenarnya yang mempunyai kontrol siapa Bapak Ibu? Yang mempunyai kontrol yang memegang kertas atau orang lain? Yang memegang kertas. Ya, bukan orang lain ya. Iya, itu dikaitkan dengan kita kepada anak Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak secara terus-menerus. Jadi kontrol sebenarnya itu ada pada anak itu sendiri. Kita biasanya mengontrol anak itu dengan memaksa. Walaupun dia melaksanakan, tapi itu bukan dasar dari motivasi dalam dirinya. Itu atas dasar pemaksaan dari orang dari luar. Yang namanya dipaksa pasti tidak enak. Dan ketika dia melaksanakan,
itu pasti ya tidak nyaman, tidak enak. Jadi bagaimana kita sebagai guru, daripada kita memaksa menumbuhkan motivasi dari luar, kita lebih baik memunculkan motivasi dari anak sendiri. Jadi ketika anak melaksanakan, itu ya atas dasar dirinya sendiri, motivasi dari dalam. Lanjut. Coba mas saya mas. Oke. Iya, gimana tanggapannya? Nah, ini konsep baru. Jadi demikian kami membaca paparan terkait dengan teori konflik. Itu memang ada sesuatu yang kontradiktif. Makanya tadi itu penting itu. Nah kami dengan Mas Weli, ya cacatnya kami silaturahmi dulu. Karena mendengar beberapa informasi Mas Weli punya sesuatu yang mungkin bisa di share terhadap kami dan itu. Nah cuma sebelumnya kami tanya saat silaturahmi Mas, yang sampai punya itu kira-kira privasi atau bukan? Sesuatu yang rahasia atau bukan? Nah, kebetulan Mas Weli memang jujur, dia memang privasi. Nah, kalau memang ya nggak apa-apa Mas. Di sini yang kami lakukan adalah aware, artinya komunikasi, karena tahu kami memang awalnya tahu mendengar informasi kalau memang bisa di-share ke kami, tapi nyatanya Mas Welinya punya privasi yang privasinya artinya sesuatu yang dirahasiakan, nggak perlu dan ini jujur, makanya kami nggak bisa membuka. Jadi nanti jangan salah paham itu kekerasan dan sebagainya jadi sesuatu yang harus enggak itu. Nah ini jangan salah tangkap tadi, terutama kepada anak-anak kita. Kami sangat setuju Mas Mufri, ini sesuatu yang baru untuk kami, artinya kesimpulannya bahwa sesuatu yang punya itu adalah miliknya. Walaupun kita memiliki dengan cara yang mungkin sesuatu yang bisa itu kalau memang privasi, kalau memang bisa di-share ya ini yang kami lakukan. Kami nggak bisa buka. Ini rahasia banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya Pak Naryo. Maksudnya begini Bapak Ibu, sebenarnya yaitu tadi kita tidak bisa mengontrol anak sebenarnya. Walaupun anak itu melaksanakan apa yang kita perintah, itu hanya dia mengizinkan sebentar saja. Ketika kita tidak ada, dia tidak akan melaksanakan. Jadi kita memaksa, namanya memaksa itu pasti tidak enak dan pasti banyak efek sampingnya. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Ada yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang keempat, ketidakadilan. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa memaksa Bapak Ibu, walaupun itu tentang kebaikan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru harus lebih memunculkan itu motivasi agar anak itu melakukan bukan atas paksaan. Entah apapun itu, misalnya nih, kita menyuruh anak untuk mengambil sampah. Seketika itu anak nurut, karena waktu itu dia mengizinkan, dia dikontrol. Tapi ketika Bapak Ibu tidak mendampingi, Bapak Ibu tidak melihat, dia tidak akan mengambil sampah tersebut. Hanya perintah, motivasi dari luar. Tapi kalau Bapak Ibu
menumbuhkan motivasi intrinsik, memberikan keyakinan bahwa kita harus kebersihan itu penting untuk kita. Dia dimanapun dia berada, pasti dia akan tanpa perintah mengambil sendiri. Jadi bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak? Lanjut, Bu. Kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Biasanya kalau anak kita ngambil sampah nih, pasti kita ngomongnya, kamu itu jorok, kamu ini. Nah, dengan anak kita berkata seperti itu kepada anak pasti, oh ternyata aku tidak rajin, ternyata aku jorok. Jadi anggapan dia kepada dirinya sendiri motivasinya jelek. Kalau sudah dia motivasinya jelek, pasti dia efeknya ke depan, biasanya dia tidak akan percaya diri. Kemudian pasti dia merasa buruk, aku ini jelek, aku ini. Dan hal yang seperti itulah nanti ke depannya akan memberi efek yang jelek kepada anak atau negatif. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita dulu orang dewasa ya Bapak Ibu. Iya, kita merasa pasti punya hak. Kita punya sesuatu yang bisa memaksa anak. Sebenarnya ya kita masih kurang pas juga. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Biasanya pasti kita nyuruh terus, ya toh? Kita memaksa untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kalau dia terpaksa pasti di belakangnya guru kaya, maksud, jadi lo orang ini yang berperintah. Itu lama-lama pasti untuk jangka panjang itu pasti tidak baik. Dan pasti karena saking jengkelnya, awas guru kaya, ngomong pasti timbulnya permusuhan. Lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Balik lagi ke motivasi intrinsik Bapak Ibu. Kalau motivasi itu dari luar, dari orang lain, ketika dia diberi motivasi positif, pasti dia melaksanakan. Tapi kalau kita tidak memberi, dia tidak melaksanakan. Itu masih dari luar, belum dari motivasi intrinsik anak. Jadi kalau nggak ada motivasi yang baik, nggak ada pujian, dia tidak akan melaksanakan. Balik lagi, dimanapun dia berada, kalau tidak ada yang mengasih motivasi, dia tidak akan melaksanakan hal-hal yang baik. Jadi mintanya dituntut terus, ditunggoni, diperintah. Didulang, baru dia akan melaksanakan. Kalau tidak dilakukan seperti itu, dia tidak akan melaksanakan. Mengapa? Kalau kita perhatikan, kadang kalau ada gurunya, dia melaksanakan. Tapi kalau tidak ada gurunya, ya tidak dilaksanakan. Itulah terkadang kita kurang teliti di posisi kontrol ini. Lanjut. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu, perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita nganggap wong liya itu ben padha pemikiran karo dhewe. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami pandangan dia itu seperti apa. Karena memang setiap orang itu berbeda, tidak sama. Jadi kalau respon itu ya harus padha kaya aku, harus pendapatku. Tapi kalau teori kontrol tidak. Dia berusaha memahami pandangan orang lain tersebut. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang kesalahan. Kalau stimulus respon, kalau orang melakukan kesalahan pasti dilihatnya buruk. Oh, kayak salah terus. Kayak kamu dino berbunuh, bersalah terus. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Bapak Ibu ke sekolah mempunyai tujuan? Punya tujuan? Bapak Ibu hadir di ruangan ini punya tujuan?
Ya, kalau teori kontrol seperti itu Bapak Ibu. Memahami semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun itu mengontrol, melaksanakan, itu hanya sebatas memaksa, tidak dari dalam diri. Pemaksaan, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau memaksa pasti efeknya tidak jelek, pasti dia menilainya jelek dan itu berujung pada kegagalan. Kalau kolaborasi berarti namanya kolaborasi, kita kerjasama pasti mencari pilih-pilihan. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon, kalau ketika ada masalah itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol pilihan itu model berpikir menang-menang. Yang salah itu kita tidak salahkan, yang benar tidak merasa benar banget. Jadi lebih berpikir semuanya menang. Lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, latar belakang. Nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai-nilai kebajikan pendidikan apa Bapak Ibu? Yang ada 6 itu, yang sering dinyanyikan pelajar Pancasila. Ya. Saya memang tidak memberi contoh nilai-nilai kebajikan dari berbagai organisasi lain karena memang tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan berkepentingan global, gotong royong, dan kreatif. Itulah nilai-nilai kebajikan yang kita tuju Bapak Ibu. Bagaimana kita menciptakan anak agar bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Lanjut. Sudah lanjut. Wah, ini enak teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini lanjut. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, lanjut Mas Hari, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira nih Bapak Ibu, motivasinya mengajar di kelas itu atas dasar apa? Kira-kira cocok nggak dari nomor 1 ini? Nggak. Oke, lanjut. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini cocok tidak dengan Bapak Ibu? Cocok tidak Bapak Ibu? Ketiga, untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya Quran. Oke, inilah 3 teori motivasi perilaku manusia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu pasti punya motivasi. Lanjut Bu Sari. Nah, motivasi yang pertama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu atas dasar untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya orang dalam hatinya itu pasti bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ketika dia melaksanakan sesuatu atas dasar motivasi yang pertama itu, pertanyaannya pasti seperti itu. Saya akan dapat apa? Kalau saya tidak melaksanakan, saya tidak akan dapat. Pasti pertanyaannya seperti itu. Lanjut, Bu Sari. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Ini adalah tingkat terendah. Jadi dari 3 motivasi perilaku manusia, yang terendah adalah ini Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ini motivasinya yang paling rendah. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan dasar dari dirinya, bukan dasar dari memang kewajibannya, bukan dari pemikirannya. Jadi dia melakukan sesuatu hanya atas dasar untuk menghindari hukuman. Biasanya bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lanjut, sorry. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya dari ketiga motivasi tadi, itulah ini yang paling diharapkan muncul dari Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melaksanakan sesuatu, entah itu tugas mengajar, entah tugas dari kepala sekolah, entah tugas apapun, itu diharapkan Bapak Ibu mempunyai motivasi ini untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi bukan karena dipaksa oleh kepala sekolah, bukan atas dasar ingin dihukum dan sebagainya. Jadi diharapkan Bapak Ibu mengerjakan sesuatu itu atas dasar untuk menghargai diri sendiri atau dari dasar diri Bapak Ibu sendiri. Lanjut, Bu Sari. Nah, biasanya kalau orang sudah melaksanakan atas dasar motivasi dirinya sendiri, itu disebut manusia merdeka Bapak Ibu. Yang namanya manusia merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat pemerintah sendiri. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu bukan hanya cuma diperintah, terus kita harus bisa memerintah diri sendiri. Itu yang dinamakan manusia merdeka. Kalau mengerjakan sesuatu atas dasar orang lain, perintah orang lain, itu belum merdeka berarti kita. Lanjut. Nah, itu adalah teori motivasi perilaku manusia. Kalau yang pertama tadi itu motivasinya masih dari eksternal, karena takut dihukum, karena tidak nyaman, itu masih dari eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan itu masih dari luar. Kemudian yang untuk menghargai diri sendiri baru itu motivasi perilaku yang muncul dari dalam diri Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini restitusi Bapak Ibu artinya, jadi nanti kita akan membandingkan antara restitusi, hukuman, dan apa tadi satunya? Penghargaan. Nanti kita akan membedakan itu Bapak Ibu. Balik lagi. Nah, kita baca dulu pengertiannya apa restitusi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pembahasan restitusi ini nanti kita akan bahas lebih dalam di slide terakhir Bapak Ibu, karena nanti di situ ada materinya sendiri. Kita di sini hanya mengetahui pengertiannya saja dulu. Lanjut. Nah, kita bahas dulu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman pasti identitasnya gagal, pasti hubungannya dengan yang jelek-jelek. Tapi kalau kalau konsekuensi dan restitusi itu mengarahnya pada identitas yang sukses. Kita lihat yang pertama, sesuatu menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu kan sifatnya langsung ya Bapak Ibu. Ketika anak misalnya tidak piket kelas, pasti langsung kita hukum. Itu pasti menyakitkan harus terjadi pada anak. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Maksudnya pilihan begini Bapak Ibu. Ketika anak terlambat ke sekolah, kita tidak langsung ngejat, iki sering terlambat, pasti malas, pasti ini. Tapi kalau restitusi tidak. Kita dudukkan dulu, kita tanya dulu, nah kenapa kok bisa terlambat? Kita cari alasannya. Karena tidak semua orang terlambat itu buruk. Kita belum tahu, mungkin di jalan motornya rusak, bocor dan sebagainya. Kalau restitusi seperti itu Bapak Ibu.
Kalau hukuman yang nomor 2 pasti tidak nyaman dan waktunya itu pasti panjang. Kemudian kalau yang restitusi itu lebih menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini sengaja saya kasih contoh 2 saja Bapak Ibu biar tidak terlalu lama. Lanjut Bu Sari. Iki opo keyakinan kelas. Bapak Ibu ada yang kira-kira ada nggak yang bisa menggambarkan keyakinan itu apa? Kepercayaan. Enak sing lain ora? Apa? Sesuatu yang perlu dipertahankan. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang positif yang kita yakini di dalam hati. Itu keyakinan. Lanjut. Keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini kita di kelas itu pastikan kalau enggak peraturan kelas ya kesepakatan kelas ya. Nah, kalau peraturan itu biasanya dibuat itu kita yang buat sendiri atau ngajak anak-anak atau biasanya? Peraturan biasanya kita, Pak. Kita ya? Kalau kesepakatan dulu. Iya. Berarti menurut Bapak Ibu, kalau kita membuat tanpa melibatkan anak itu adil tidak sih? Tidak. Karena kita hanya berpikir pada pemikiran kita. Kita tidak mengajak yang mau menerapkan. Itu ada seorang peneliti namanya Gosser. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa kok kita harus menerapkan keyakinan di kelas? Karena kalau anak sudah tertanam keyakinan, misalnya pentingnya kesehatan, balik lagi ke motivasi intrinsik, dimanapun dia berada, dia akan tetap menjaga kesehatan tanpa diingatkan oleh gurunya atau ibunya atau kakaknya. Lanjut Bu Sari. Bapak Ibu, dalam guru penggerak itu di sekolah kita harus mengganti dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi nanti di kelas-kelas itu akan dilihat sudah ada atau belum keyakinan kelas. Lanjut Bu Sari. Bapak Ibu, halo, 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 Pak, wes nggak semangat ini. Ngantuk, pasti dia ngono ya, akan belajar mesti ngantuk ya. Nah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Itu menurut Bapak Ibu mengapa harus memakai helm? Ya selamat, Pak. Ya selamat ya. Sekarang begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memakai helm di jalan raya, itu kalau tidak dari keyakinan bahwa Bapak Ibu itu untuk keselamatan, pasti ketika Bapak Ibu tidak ada peraturan pasti tidak pakai helm kan? Ya. Itu dilakukan atas dasar peraturan, bukan karena keyakinan kita. Oh kalau nggak pakai helm nanti ini gini. Keyakinan kita untuk keselamatan. Jadi ketika Bapak Ibu ada peraturan atau tidak, itu pasti tetap pakai helm. Yang masih punya keyakinan tentang keselamatan itu adalah Bapak Kepala Sekolah kita. Jadi dilintas atau tidak, itu pasti pakai helm. Karena tertanam keyakinan, bukan peraturan. Iya, tapi kalau di dalam hatinya tertanam, kalau kita kembali ke tadi yang mundur, mundur orang yang nggak pakai helm nggak tahu keselamatan berarti karena takut peraturan. Berarti kan larinya ke situ. Berarti tadi bukti kita yang disampaikan tadi itu nggak cari solusi dulu kan? Kenapa dia nggak pakai helm? Mungkin helmnya rusak.
mungkin oh saya tahu keselamatan gitu loh. Jadi karena tahu keselamatan saya nggak pakai helm, oh jalan pelan-pelan. Iya. Iya. Akhirnya kan kita kembali lagi ke belakang itu ke belakang kita Iya. Oke, terima kasih. Memang benar Pak Supri, tapi begini Pak Supri, ketika dia tidak memakai cuma sekali, 2 kali mungkin iya, boleh dikatakan seperti itu. Tapi kalau contoh kepala sekolah kita itu setiap hari dan walaupun tidak memakai cuma 1-2 kali, lebih banyak memakai. Begitu Pak Supri. Jadi kalau dia terus kemudian cuma 1 kali tidak memakai, ya memang mungkin iya. Tapi karena saya lihat terus menerus kalau tidak memakai cuma sekali, berarti memang sudah tertanam keyakinannya. Nah, karena prinsipnya di situ bukan takut peraturan gitu, karena dia punya prinsip aku alon-alon mobil. Pakai helm, aku pengen selamat. Oke, terima kasih Pak Supri. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kalau kita memakai masker dan mencuci itu pasti untuk apa Bapak Ibu? Mencuci untuk kesehatan. Memakai masker itu kalau tidak ada peraturan dan sebagainya, kalau kita sudah tertanam keyakinan keselamatan, pasti akan tetap memakai masker, apalagi di musim debu. Lanjut, Bu Sari. Lanjut. Nah, ini ya keyakinan kelas Bapak Ibu yang harus kita buat di dalam kelas. Jadi nanti peraturan itu kita ganti menjadi keyakinan kelas. Prosedurnya yang pertama, mempersilahkan murid di kelas untuk mencurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu di kelas itu mengadakan pendapat dengan anak, curah pendapat. Jadi apa sih yang dipinginkan anak agar kelas itu terjadi misalnya tidak ribut, kelas itu bersih, dan apa yang diinginkan oleh anak. Nanti kita mempersilahkan murid untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi yang dituliskan anak tadi itu curahannya ditulis di papan tulis agar semuanya dapat melihat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat yang bentuk negatif menjadi positif. Kalau biasanya peraturan kelas itu kalimatnya positif apa negatif Bapak Ibu? Halo. Halo. Halo Bapak Ibu. Halo. Kalau peraturan kelas itu biasanya kalimatnya negatif apa positif? Positif. Kalau peraturan Negatif. pasti kalau peraturan bunyinya jangan buang sampah sembarangan. Kalimatnya negatif apa positif? Kalau peraturan itu bukan yang dilarang membuang sampah sembarangan, itu larangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Enggak, sekarang gini. Biasanya kalau di kelas itu kan kita ada peraturan nih. Kalau kelas rendah itu pasti peraturannya kata-katanya sederhana dan langsung menjuruk spesifik. Misalnya seperti ini. Jangan berlari di kelas. Larangan. Kalimatnya negatif apa positif? Negatif. Kalimatnya negatif apa positif? Negatif. Negatif ya. Nah, dari kalimat-kalimat negatif tadi di keyakinan kelas kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya berjalanlah di kelas. Iya, makanya itu yang namanya perubahan menanamkan itu memang sulit Pak Eko. Tapi ketika itu sudah tertanam satu saja, itu akan dibawa terus sampai dia dewasa. Dari masing-masing teori ini, Bapak Ibu, yang pertama disiplin positif itu intinya adalah bagaimana Bapak Ibu lebih menumbuhkan motivasi intrinsik ketimbang motivasi dari luar. Itu yang pertama disiplin positif. Kemudian,
Mungkin itu kesimpulan dari pemaparan budaya positif. Mungkin banyak kekurangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Naryo, kepada yang lain sudah memberi masukan kepada saya untuk perbaikan ke depannya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu mendengarkan saya ngoceh walaupun ngalor ngidul rangga. Tapi ini adalah kewajiban saya menyampaikan apa yang saya pelajari di pendidikan guru pendidikan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Itu hanya sebatas kemampuan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, demikian dari saya mewakili penutup acara awal hingga akhir. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan baik tingkah laku maupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.